Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal hasil uji es ya. Karena penulis ini untuk mengembangkan cemenite dan pro kapasitor itu sangat mengandalkan uji es. Ya tentu juga dibarengi dengan uji pada kendaraan, ditaruh selang bensin atau di kompor gas, taruh selang gasnya, juga uji terhadap minuman, tanaman, buah-buahan, makanan, terus juga cuaca ya. Jadi ya kalau untuk soal cuaca penulis sudah sering posting. Nah kali ini penulis mau nunjukkan hasil uji es ya. Ini ada kebetulan orang yang nggak percaya dengan hasil uji es. Jadi terus ngomong bahwa ini adalah video soal pendulum, dan dia ngomong bahwa kalau pakai pendulum, pakai speaker bergerak, ini tidak didukung ilmu ilmiah yang kuat. Jadi energi tidak terlihat itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya ini relatif ya. Yang namanya ilmiah itu apa sih? Itu adalah ilmiah itu kalau eksperimen dilakukan, hasilnya konsisten, bisa ditiru, bisa diulang. Itu adalah inti utama dari ilmiah. Jadi selama hasil ujinya bisa diulang, bisa ditiru oleh orang lain, maka hasil itu adalah ilmiah. Nah, ini disebabkan bahwa energi yang tidak terlihat pada video tidak memiliki dasar ilmiah yang diakui fisika dan biologi modern. Ya memang karena penulis sendiri nggak akan bisa, selama ini nggak bisa menemukan ilmu modern mana yang bisa menjelaskan ya, walau penulis itu melihat, mengamati efek fisika, efek yang bisa dilakukan yang hasilnya selalu konsisten. Ini ngomong energi yang kenal adalah energi listrik, gelombang elektromagnetik, energi termal yang bisa diukur oleh alat yang tepat. Dia ngomongnya adalah alat, tapi ya penulis sendiri ya apa ya, kalau misalnya uji pembekuan itu disebut sebagai alat, ya bisa terlihat. Penulis juga ingin melakukan uji kapiler, uji penguapan dan lain-lain, tapi ya untuk penguapan penulis belum pernah melakukan uji coba sendiri, cuma dari saudara yang melakukan yang ternyata bisa kelihatan jelas bedanya ya. Tapi energi yang nggak terlihat ini bisa diukur secara fisika. Soal nggak ada ilmunya ya, memang di dunia ini belum ada ilmu itu ya. Kalaupun ada itu ilmu-ilmu lama seperti ilmunya Karl Reichenbach atau Wilhelm Reich atau Victor Grebennikov atau Victor Schauberger, terus ya semacam itu ya, orang-orang yang nggak begitu dikenal di dunia penelitian pada umumnya, nggak terkenal di dunia mainstream. Ini soal gangguan kesehatan, ini konsultasi ke ahli medis dan ilmuwan. Dan ini untuk soal kesehatan ini loh ya, bahkan dokter itu sering juga mengungkapkan alasan yang sebenarnya nggak masuk akal gitu loh. Jadi ini gara-gara stres, gara-gara tekanan pekerjaan. Nah kalau sudah ngomongnya seperti itu, artinya adalah dokternya nggak ngerti penyebab aslinya seperti apa. Jadi sekarang itu HP itu juga sudah dianggap berbahaya, walau secara ilmiah HP itu nggak bisa ditunjukkan bahayanya. Jadi secara ilmiah HP kan diomongi aman, tapi kok buktinya ada yang sakit gara-gara pakai HP. Kita di sini lihat dari argumentasi dia saja ya, fokusnya ya, untuk menilai hasil uji es penulis ya. Nah, jadi ini ada jawabannya. Penulis ngomong soal es bening dan beku. Ini es bening ya tinggal dimasak dulu airnya sampai mendidih, baru dibekukan, nanti es batunya akan bening seperti kristal. Yang dijual di tukang es itu menggunakan air mentah, makanya ada gelembungnya. Terus di video itu ada salah pemahaman, itu adalah reaksi kimia, bukan karena energi
Anda bayangkan. Jadi dia jelaskan bahwa uji es penulis adalah reaksi kimia. Air dikasih tembaga maka akan terjadi oksidasi sehingga mempengaruhi air itu sendiri. Pengkristalan yang Anda buat dari berbagai bahan itu bisa dijelaskan secara sains, bukan karena energi goib. Jelaskan air didiamkan bikin pusing itu karena airnya menguap. Ketika menguap, partikel yang terkandung ikut menguap sehingga udara sekitar benda akan tercemari. Ya, ini dia mencoba menjelaskan berdasarkan pemahaman dia dari sains ya. Penulis sendiri nggak begitu menangkap, dan dia sendiri nggak bisa menunjukkan link yang bisa menjelaskan apa yang ia jelaskan. Jadi dia ngomong ilmiah tapi dia nggak bisa ngasih sumber ilmunya dari mana. Jadi ini 100% pemahaman dia. Soal ilmiah atau tidak itu masih dipertanyakan karena dia nggak pernah ngasih link. Ini ya menjelaskan soal garam yang bisa keluar dari wadah ya. Iya, wis lah. Ini juga mengandung zat yang berbahaya. Airnya katanya bisa menyedot bola wis. Katanya air taruh gelas, taruh dalam ruangan, maka minum air seperti asap atau bahan kimia aneh. Ya, penulis nggak pernah merasakan hal ini ya, karena penulis biasa di kantor bawa air minum dari galonan gitu, dituang dari galonan, taruh di ruangan, rasanya gimana yo? Gak sampai seperti itu kok. Ini beda pelapisan mesrogam. Ini pakai metode uap ya, bola wis. Ini katanya air karena terpapar udara, ada bakteri juga. Terus dia ini mencoba menjelaskan gelembung es ya, karena penulis ngomong bahwa gelembung es ini nggak ada penjelasan secara ilmiahnya. Ini terjebak selama proses pembukaan air, proses penjelasan rincinya. Jadi ketika air mulai membeku dari permukaan bawah, udara yang terlarut di air tidak memiliki waktu untuk keluar dan terperangkap di dalam es. Udara terlarut ini secara alami di air berasal dari atmosfer dengan proses aerasi. Ya, penulis nggak melakukan proses aerasi ini ya. Oh, buat namanya air minum, ngapain dia aerasi? Saat air membeku, volumenya bertambah. Ini nanti penulis tunjukkan bahwa yang penulis dapat nggak menciptakan ruang kecil di mana gas-gas ini terperangkap membentuk gelembung. Proses ini lebih terlihat jika pembekuan terjadi perlahan-lahan. Penulis pembekuannya nggak pernah cepat karena kulkasnya nggak dingin ya. Jadi pelan-pelan. Mengandung mineral kotoran, karena mineral memperlambat pembekuan menyebabkan gas lebih mudah terjebak. Ya, relatif lah. Efek jika diberi benda, ya ini kita anggap masukan tapi jangan dianggap benar ya, karena dia nggak bisa ngasih link sumber informasinya bagaimana. Jadi menambah benda ke air saat pembekuan dapat mengaruhi pembentukan gelembung. Benda dengan permukaan kasar cenderung menghasilkan tempat nukleasi bagi gelembung udara. Jadi permukaan kasarnya jadi tempatnya gelembung ya. Kita lihat terbentuknya gelembungnya di mana gitu, karena bukan di permukaan ya, yang jelas. Benda konduktivitas tinggi penghantar panas baik, pembekuan terjadi lebih cepat, mempengaruhi pola pembentukan gelembung. Ya, kita lihat di mana ada benda padat, benda logam tapi tidak mempengaruhi pembekuan. Terus efek pada penampilan es. Benda juga mempengaruhi distribusi tekanan di dalam air. Ini juga pertanyaan besar ya, karena secara ilmiah yang namanya tekanan di dalam air itu dipengaruhi oleh ketinggian air, bukan oleh bentuk bendanya. Menghasilkan pola gelembung tertentu mengurangi jumlah gelembung di area tertentu. Nah, ini juga apakah dia kalau membuat eksperimen pembekuan dia bisa menghasilkan uji yang ya seperti dia omongkan. Jadi kalau
apa bendanya kayak gimana, gelombangnya gelembungnya kayak gimana, apa dia bisa ngomongkan. Ini mencontohkan memasukkan benda seperti koin logam ke air yang dibubuhkan. Gelembung mungkin akan terkonsentrasi di sekitar koin. Ini penulis kebetulan membekukan washer ring seal untuk baut ya. Jadi sealnya baut itu kan bentuknya kayak koin. Di situ kita lihat apakah gelembung terkonsentrasi di sekitar koin ya. Es mungkin akan lebih jernih di beberapa area karena logam akan mempercepat pembekuan lokal. Kita lihat nanti bahwa itu tidak terjadi. Efek ini sering digunakan dalam eksperimen sains untuk memahami dinamika pembekuan air. Dia ngomong gini, tapi ketika penulis minta buktinya mana, dia nggak ngasih. Padahal ya katanya kan sering ngasih bukti kan bisa, tapi ya ternyata enggak. Terus nah ini penulis protes bentuk benda kenapa kok mempengaruhi tekanan air. Ini ngomong volume, padahal yang namanya bentuk kan ya bukan hanya bukan hanya volume ya. Katanya air jadi naik, padahal dia ngomong bentuk. Dan kalau ngomong bentuk artinya kan di dalam air. Apakah bentuk benda di dalam air itu akan mempengaruhi tekanan air? Ya ini ngomongnya kayak gini lah. Terus dia ngomong ini konduktivitas termal tembaga. Tembaga memiliki konduktivitas termal tinggi sehingga pembekuan tidak merata. Bagiannya bersentuhan dengan tembaga akan membeku lebih cepat dibanding yang lainnya. Aliran air tertangkap karena pendinginan yang tidak merata. Air cair yang tersisa akan mengalir dalam pola tertentu menciptakan gerakan spiral yang memperangkap udara menjadi gelembung vortex. Ini sesuatu yang aneh ya. Katanya air ini mengalir sesuai dengan bentuk bendanya berarti ya. Kalau bentuk bendanya bulat ya di sekitar benda bulat itu. Tapi kita lihat nanti kita lihat bahwa hasilnya tidak akan sama dengan yang ia jelaskan. Sini sudah berhenti. Kita lihat hasil pembekuannya. Jadi penulis sudah banyak ya melakukan uji pembekuan ini. Ini adalah hasil pembekuan dari pakai jemonite, dan perhatikan bahwa esnya ini tidak ngembung. Jadi katanya volume es akan nambah. Biasanya memang bentuk es itu tidak datar, tapi kalau diuji pembekuan jemonite seringnya es itu datar. Ini ya datar. Ini setelah dibasahi jadi kelihatan kayak gini. Ini bagian bawahnya. Ini ya. Jadi ada bagian dekat jemonitenya yang bening, terus jadi putih, ada bening lagi. Nah, apakah ini karena aliran air? Kan ya enggak. Ini juga bendanya bukan logam, tapi ini semen yang dalamnya ada kumparan. Jadi kalau terbentuk vortex ya bukan karena ya, bukan karena bentuknya ya. Bisa dilihat di sini bahwa esnya ini membentuk pola tertentu di warna putih dan beningnya. Ini kameranya nggak bisa untuk ngezoom rupanya ya. Jadi ini bentuk-bentuk gelembungnya seperti ini. Nah, apakah ini karena permukaan yang kasar? Kok gelembungnya jadi bisa mengarah ke bentuk tertentu? Beberapa juga di sekitar sini ada yang bentuknya mirip vortex. Apakah ini karena air mengalir? Kan ya enggak lah ya. Terus ini hasil uji yang lain juga. Kita lihat bentuk gelembungnya juga khusus. Ada yang terperangkap di sini. Tapi ya beda dengan bentuk gelembung-gelembung yang lain.
kita lihat seperti ada aturan khusus ya dalam pembentukan gelembung ini. Gelembung-gelembungnya juga ada yang horizontal ya, enggak vertikal. Ini dari hasil yang sama. Terus ini juga pembekuan, itu ada dari logam, ada dari kawat lagi ya. Dan ternyata hasilnya kalau kita dilihat di sini yang kawat ini enggak berpengaruh apa-apa ya. Kita lihat bahwa sebarannya gelembung tidak membentuk sesuatu yang khusus di sekitar kawatnya ataupun yang di sebelah kiri itu. Tapi yang di sebelahnya sekitarnya Cemenite jelas ada khusus ya gelembung-gelembungnya. Ini uji juga. Ya ini penulis kumpulkan semua hasil-hasil uji ya. Nggak peduli hasilnya gimana. Nah ini hasil uji juga ya yang menunjukkan lebih jelas. Gelembung-gelembungnya bisa bentuk seperti itu ya. Bisa berbentuk seperti nyebar ke samping dulu baru ke atas. Nah itu penjelasan ilmiahnya bagaimana. Kalau ngomongnya soal pembekuan kecepatan ya mestinya dari bawah ke atas. Ini kok membentuk mengelilingi bendanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini masih dari hasil yang sama. Kalau zoom gelembungnya ya. Ya nggak ada ya. Sulit. Iya sulit ya. Ini bentuk gelembungnya bisa panjang nggak gitu ya. Dan ini terjadi khusus kalau kita eksperimen dengan benda yang menurut penulis ada energinya. Ini bentuk gelembungnya dilihat dari dekat ya. Seperti itu. Bentuknya juga nggak beraturan ya. Nah ini kenapa kok bisa ke samping dulu, nggak harus kenapa kok nggak langsung vertikal gitu lah ya. Kenapa menjauhi. Ini uji lain juga ya, penulis banyak melakukan uji ini untuk mengetahui anunya ya, bentuk mana yang paling efektif untuk Cemenite. Jadi uji dilakukan berulang-ulang, hasilnya ya mirip-mirip semua. Ini kebalik kayak harusnya kayak gini ya, gelembung bisa membentuk seperti ini ya, kebalik ngambil fotonya, harusnya kayak gini. Nah itu ada gelembung yang terperangkap tapi ada yang nggak nempel ya, ada yang ngambang. Kebalik ini harusnya gini. Nah harusnya bentuknya gelembungnya kayak gini ya. Ini menunjukkan bahwa gelembungnya itu seperti nyebar dari Cemenite-nya. Ini nggak bisa dijelaskan pakai aturan yang tadi itu, dan penulis masih tetap mencari penjelasan ilmiah mengapa itu terjadi. Ini beda lagi, hasilnya yang mirip-mirip. Nah ini membekukan batu kristal ya, batu kuarsa. Ini menurut penulis ada energinya ya, jadi bisa membentuk gelombang yang khusus. Dan ini batu, ini bukan logam ya, batu kuarsa kristal, ada pola khusus ya, kelihatan. Yang tadi ini
Bentuk gelombangnya juga gelembungnya juga beda ya, nggak ada ujung-ujung tajam dan membentuk kayak opo sih itu. Ini pola esnya selalu sekitar cemenitnya cenderung bening. Ini juga ya cenderung bening. Nah, ini adalah eksperimen khusus. Jadi yang tengah ini nggak ada kumparannya sama sekali. Yang pinggir-pinggir ini ada kumparan, yang tengah ini sama sekali tidak ada kumparan. Jadi penulis itu mencoba melakukan uji pembekuan. Ada bedanya enggak kalau cemenite nggak ada kumparannya dengan cemenite ada kumparannya, dan ternyata ada bedanya. Dan yang di sekitarnya cemenite itu masih cair ya, masih cenderung lebih cair daripada yang tengah. Jadi esnya membeku yang ini dulu, yang ini belakangan. Ingat penulis ini kulkasnya masih utuh ya, masih ada penutupnya macam-macam. Jadi mestinya pendinginannya rata, tapi yang ada kumparannya airnya cenderung lebih cair, jadi tidak mencair. Yang membeku dulu yang enggak ada kumparannya. Jadi kumparan itu jelas memberi efek ketika ada di dalam semen. Ini tampak bawah, gelembungnya nggak ada pembentukan yang khusus ya di sekitarnya ini. Baru di sekitarnya ada kumparannya itu baru terjadi banyak. Ini beda lagi. Ini antara besar dan kecil. Mbok gelembungnya kok ngene kenapa penulis lupa. Ini geraknya menyamping ya gelembungnya ya, menyamping entah mengapa ini. Ini bentuk gelembungnya bisa seperti ini. Kenapa kok bisa miring gitu loh. Ini kan tempatnya ditaruh gini ya, datar ya, tempat es krim kayak biasanya. Kenapa gelembungnya kok bisa mengarah miring gini, terbang miring gini, kok bisa seperti itu gitu loh. Tapi tetap ya, kalau yang sekitarnya semenit cenderung bening esnya. Terus ini juga uji yang lain lagi ya, sering uji macam-macam nih penulis ya. Ya lagi-lagi bentuk gelembungnya ada pola tertentu ya. Nah ini adalah hasil uji cemenite dengan organite. Jadi ini ada dua hasil menarik ya, dan ini loh kenapa es yang di atasnya batu kristalnya ini cair ya. Jadi yang di sini ini enggak beku, tapi sekelilingnya kok beku. Jadi antara energinya batu kristal dan organite di sekitarnya, resin dan apa ya. Jadi ini menunjukkan bahwa batu kristalnya ini bisa mencegah pembekuan air. Ya bagus seperti itu ya. Tapi yang ke sekitarnya ini malah nggak bagus. Sayangnya ini nggak kelihatan sih. Ini ya. Saya nggak kelihatan. Nah ini penulis nyoba kabel ya diarahkan khusus, dan ya nggak begitu kelihatan bedanya. Yang kelihatan justru ininya ya, di atas puncak piramidanya jadi lebih cenderung putih. Ini artinya energinya mil di atas puncak piramida ini ya, kelihatan kan ada kecenderungan.
Terus ini yang tampak bawah, gelembungnya gini. Ini enaknya pakai kamera yang bisa ngezoom ya. Nah ini ya yang penulis bilang tadi, uji pakai washer, pakai apa ya jenenge, ring ya, ringnya untuk melihat apakah ada efek khusus. Penulis diberitahu orang dari internet, oh coba buat struktur seperti ini dari bentuk 3, ini akan ada energi khusus yang bisa dirasakan, tapi ternyata tidak ada. Jadi mungkin yang diomongkan itu energi jin ya, bukan energi fisik, bukan energi tidak terlihat yang fisik yang penulis sebut sebagai apa, outforce, organ ya, male female gitu ya, bukan itu ya. Ini tempat es krimnya, penulis bentuk seperti ini. Kalau misalnya ini bisa menghasilkan pola tertentu, maka ya gelembungnya akan khusus ya. Wes pembekuan, dan ternyata nggak ada pola khusus pada ring ini, pada kumparan ini. Yang terbentuk khusus adalah pada geometer. Ini hasil uji sebelumnya ya, bukan dari kumparannya ya. Kalau di sini kita nggak lihat ada pola khususnya, nggak ada pola-pola khusus di sini. Ini ada peninggalan dari uji sebelumnya ya, sehingga terbentuk ada kayak garis ini. Ini adalah hasil uji sebelumnya. Jadi kalau uji apa, alat ada energinya di kulkas, energinya ya bisa terpengaruh, berdiam sementara. Jadi kalau alatnya nggak punya energi ya polanya akan terbentuk di es yang ditaruh di situ. Nah ini kelihatan jelas ya. Ini sebelumnya nguji di sini dan di sini, dan kelihatan ini alat kabel ini, ring ini nggak bisa menghapus hasil uji sebelumnya, nggak bisa menumpui hasil uji sebelumnya, makanya ya jadi kayak gini. Sama nggak ini? Sama ya. Nah ini kan kelihatan jelas ya, ini sekitarnya bening, tapi yang ini nggak bisa membentuk pola khusus ya. Siji toh, iya beda. Jadi ini nggak bisa membentuk pola khusus dari ring logamnya, dari stainless steel atau apa ya, nggak bisa membentuk bentuk-bentuk yang khusus. Kalau ada bentuk yang khusus harusnya ya mengikuti pola ini, tapi ternyata tidak. Sementara yang cemenitnya jelas bisa numpui. Pemaneh ini ya biasanya ya, kalau pakai cemen itu ada bening sekitarnya. Nah ini adalah uji kumparan juga, dan ya bisa kita lihat permukaan esnya itu loh, jadi membentuk pola khusus seperti ini. Penulis nggak pernah lihat ada uji eksperimen es yang menghasilkan permukaan yang seperti ini, dan lihat esnya ini datar ya, nggak bentuk melenduk-melenduk gitu ya. Ya ini betul-betul datar, tapi jadi ada kayak gini. Jadi benar-benar ada sesuatu yang di tengah ini yang mempengaruhi esnya. Ini juga ya kan jelas ya, terbentuk pola khusus di bagian tengah ini. Nah ini uji lama ya, pakai kamera wis saono. Ini kayaknya uji kristal ya, karena di sini lihat loh, esnya ini ada bendingnya, ada jaraknya. Jadi kalau katanya yang dosing itu, energinya kristal itu sangat sensitif terhadap jarak. Jadi pada jarak tertentu energinya male, pada jarak tertentu energinya female. Nah kalau lihat yang seperti ini, di jarak segini ini energinya female, terus jadi male, terus jadi female lagi, jadi membentuk lapisan layer gitu ya. Ini kalau kameranya bagus, mestinya layernya ya ini ada layer gitu, membentuk tahapan bertahap, makin lama makin tinggi gitu.
di mana wis kameranya elek wis. Ini diuji beda lagi, uji beda lagi. Ini ya kayak gini gelembung yang terperangkap, padahal ya namanya gelembungnya biasanya kan kecil-kecil, ini jadi besar. Ini kalau penulis melakukan uji ya, jadi air minum ditaruh di atas cemenita, air minum di atas organita, terus setelah sekitar 10 menit dirasakan apa ada bedanya, dan ya beda. Ini uji tadi. Nulis lihat yang ada gelembungnya saja ya. Ini gelembungnya harusnya kayak gini. Unik ya bentuk gelembungnya. Endi yang bener bola wis. Nah ini ya uji yang sering penulis pakai sebagai contoh. Jadi ini adalah double flat spiral coil, istilahnya bifilar coil kalau di dunia free energy. Jadi ini membentuk pola khusus pada es. Jadi kelihatan jelas di satu sisi beda dari sisi yang lain. Ini es cenderung datar, ini cenderung benjol-benjol. Terlihat ada bentuk pola khusus di sekitarnya kumparan ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kumparan ini kumparan tembaga ya, kumparan tembaga yang kabel PVC itu bisa menghasilkan energi yang nggak kelihatan, yang merupakan energi fisik. Ini jelas sudah antara yang kiri dan yang kanan itu beda. Dan ini kalau dibalik ya, yang bening akan juga ikut kebalik. Jadi selalu di bagian sisi ini akan bening, sisi lain akan putih. Ini arah kumparannya susah menjelaskannya, pokoknya satu sisi enggak, satu sisi ya. Ini kalau di patentnya Tesla itu adalah bifilar coil, terus implementasinya adalah radiant energy capture di paten nembuh nomor piro. Seperti ini ya. Ini juga ada gelembung-gelembung. Alah. Gelembungnya juga modelnya beda ya. Nah ini kelihatan ya, bagian sisi-sisi jadi bening, sisi kanannya bening, sekitarnya kumparannya bening, dan sebelah kirinya putih. Ini yang kanan juga gelembungnya kelihatan lebih cenderung bulat-bulat ya. Ini selenoid, kumparan sederhana ya. Dan unik karena ada istilah resonansi. Jadi rupanya kumparan dengan panjang tertentu itu bakal punya polaritas. Ini juga disetujui dengan yang ahli dosen. Jadi kalau kumparan itu panjang, ada sisi plus minus di jarak tertentu ya, makanya itu ada namanya resonansi. Makanya kan namanya antena itu kan panjangnya harus khusus karena itu biar nangkep resonansi, dan resonansi rupanya ditunjukkan juga di uji seperti ini. Jadi ini uji ini ya ilmiah karena ada aturan ilmiah yang berlaku pada kumparan seperti ini. Jadi kalau dari rumusnya itu mungkin adalah helical antena ya. Helical antena di mana antara receiver dan transmitter itu arah kumparannya harus sama untuk bisa kuat energinya. Dan bisa dilihat di sini panjang kumparan tertentu akan menghasilkan polaritas yang berbeda. Jadi dari sini agak putih, tengah ini paling bening, terus ini putih, ini bening lagi. Perhatikan juga arah gelembungnya ya. Jadi seakan gelembungnya itu ada yang terpusat dari sini,
ada juga yang menghindari dari sini, terus ini juga yang dari sini. Jadi resonansinya ada. Karena resonansi ada, maka ini yang mengikuti aturan ilmiah juga. Ini ya yang lebih jelas. Ini loh yang perhatikan yang gelembung dari sini. Ya ada kecenderungan sedikit ya. Nah ini ada juga yang gelembungnya semi vortex. Susah ya membentuk gelembung vortex ini ya, kadang cuma kebetulan terjadi. Ini dari sisi lain, ini sudah beda lagi. Ini gelembung juga. Nah ini gelembung yang ada vortexnya ya. Jadi ada vortex. Ini berpilin ini, makanya kayak kelihatan gak nyambung kayak gini. Ini karena kumparan gelembungnya membentuk vortex, dan ini jelas bukan karena perubahan bentuk, karena merata terjadi di semua bagian ya loh, banyak. Ini juga beberapa gelembung itu vortex ya, ujungnya juga kayak gini. Ini juga ini kumparannya bukan logam ya, dan bukan tembaga, tapi ini kawatnya Telkom, jadi mungkin dari galvanis atau besi ya, dan nggak terbentuk pola khusus ya, nggak terbentuk pola khusus. Jadi pola khusus cuma terjadi di kabel tembaga ya, kabel aluminium juga enggak. Jadi kalau beli kabel NJA harus yang tembaga kalau ingin melakukan eksperimen seperti ini. Dan ini kelihatan jelas bahwa tidak terbentuk pola khusus pada kumparan, beda dengan kalau pakai pakai tembaga. Ini ya memang ada gelembung terperangkap, tapi ya rasanya bukan karena rumus yang diomong orang tadi ya. Ini bukan gambar mikroskop ya, ini bukan dari mikroskop. Ini gelembung udara yang terbentuk pada es batu. Di es batu ini, es batunya karena bekas percobaan sebelumnya, es batunya jadi membentuk pola khusus ya. Nah, jadi seperti ini mungkin, wah ini gambar mikroskop. Ini enggak, ini ada di es batu loh. Es batu taruh di minuman, iku ono sendok pisan, lagi buat sirup pakai es batu, ternyata gininya tak foto. Ini ya esnya kalau bekunya di kulkas kayak gini, ini harusnya kayak gimana pembukaannya, tapi ini namanya bunga es ya. Bentuk bunga ya. Ini juga bunga es. Oh ini organita. Nah ini bentuknya organita, bentuk gelembungnya beda lagi ya. Itu yang ini emas ya, ini emas temenan iki. Wong barat lek gawe organita gawe emas pisan. Luar biasa tepuk tangan. Iya namanya Stephen Geddes ya. Makasih banyak itu orang Australia baik gitu. Dikirimi organit dari Australia.
Ini gelembungnya seperti ini ya. Kalau yang tadi cemenite gelembungnya itu nyebar, kalau yang orgonite ini gelembungnya malah ngumpul ke tengah kayak gini. Ini yang ada emasnya, yang tengahnya ada kristal warna ungu itu ya. Jadi bentuknya kayak gini ya. Tuh. Beda toh polanya dari cemenite. Bentuk apa bundel-bundelnya juga beda. Ya, lihat kan bentuk gelembungnya kan beda ya. Bentuk gelembungnya kan beda. Oh, beda kan ya. Di mana? Habis lah. Ini enggak ada orgonita macam-macam, tapi bekas energi yang di kulkasnya membentuk es kayak gini di ya wadah es ini. Kayak gini esnya. Ini membukukan kristal lagi. Ini merupakan cemenite. Di mana? Ini harusnya kebalik ya, gini ya. Nah, gini ya. Bentuk gelembungnya seperti ini. Unik kan ya? Nggak nempel ke bendanya ini. Salah. Ini foto kalau kalau bawa orgonit ke luar kota, ke daerah yang penuh awan bentuknya seperti ini. Orgonit cemenite kita naruh atau ya di kap mobil atau di mana lah, kita tunggu sekitar semenit, 2 menit, 5 menit bisa muncul lubang kayak gini ya. Jadi ya biasanya ya kalau penulis keluar kota jadi ada lubang kayak gini di langit. Ini uji kabel NDA bentuk bola ya. Terlihat ada bentuk pola khusus. Ada beda antara yang model kayak gini dengan yang model sebaliknya. Sama-sama bola tapi arah kumparannya beda, hasilnya ada bedanya. Nah, beda ya. Ini yang arah apa? Berlawanan dari yang tadi. Ini sih. Ini yang apa? Pertama. Ini yang kedua. Hasilnya beda. Bukan lama, sembolah apa? Ini ya. Kalau buat cemenite, penulis membukukannya seperti ini. Ditahan apa? Jadi oh itu cair ya. Gak beku sih, padahal sekitar wis kok ngono. Nah, ini juga uji yang ya gagal ya. Ini uji lama. Ini yang tadi itu ya videonya.
Ini hasil uji organitanya ya. Aku mau mandi pak. Sempit. Iya. Ini apa ya? Kayaknya lampu ya. Lupa bener guys. Nggak ada gelombang khusus ya kalau bentuknya beda ini. Ini lain lagi. Ini sama bentuk gelombang miring ya tadi. Ini kalau ada air yang nggak beku di tengah-tengahnya uji semenita atau apa ini? Oh, bukan, ini uji pro kapasitor kayaknya ya. Iya. Ini uji kristal. Ini kristal kuarsa. Sekitarnya kuarsanya bening juga rupanya ya, mirip semenita. Jadi kalau alat bagus ya mestinya ya kayak gini ya rupanya ya. Ini bikin kumparan khusus ya ternyata gak sesuai kebutuhan. Pakai pipa. Ini mbuh trali jenenge apa ya? Ini menunjukkan es kalau pakai cemenita ya, datar dan permukaannya jadi berkristal begitu ya.
Ini nyari kumparan bentuk khusus ya, yang ternyata nggak sesuai kebutuhan. Lihat bagian ininya ya, nggak di kabelnya tapi di antaranya begini, bisa membentuk pola khusus seperti ini. Nah, ilmu ilmiah mana apa jenenge ya, aliran fisika mana yang bisa menjelaskan mengapa kok esnya jadi membentuk khusus seperti ini. Dan ini kalau nggak salah ditaruhnya horizontal apa vertikal, bola, tapi nggak pengaruh ditaruhnya vertikal atau horizontal, akan tetap terbentuk gelembungnya pola seperti ini. Lo lihat kenapa kok gelembungnya jadi seperti ini bentuknya. Gelembung ini menunjukkan interaksi dengan energi yang nggak kelihatan, yang bisa muncul dari kumparan yang ya pakai alat lain nggak kedeteksi, tapi dari uji es bisa ketahuan. Ini juga kenapa seperti ini kumparannya gitu loh. Ini juga nih, kenapa kumparannya kok melingkar seperti itu. Ilmu pembekuan seperti tadi yang mengalir seterusnya itu ya nggak bisa menjelaskan hal ini. Dan ini kalau pakai bukan dari tembaga ya, pakai besi, nggak bentuk seperti ini. Ini ya, ya uslah. Ini kalau pro kapasitor biasanya bentuk gelembungnya seperti ini ya. Mana? Nah, ini waktu penulis dulu nguji top speed ya. Yo, ini bukan kameranya ono anti getare, tapi saking low frame rate sampai kayak gitu ya. Ya ini untuk menunjukkan top speed aja sih. Soketok gak ini? 100. Kalau ini adu akselerasi ya, ada motor depan ini motor opo loh, tapi ya iso kesalip dengan motor Supra Fit sing ya notabene tenagane paling kecil di jalan raya ya. Jadi habis lampu merah menangan, padahal Supra Fit. Nah, ini kalau uji nggak pakai pembekuan ya, ini adalah air garam yang penulis taruh di dalam gelas, yang di dalam gelas itu ada kumparan yang dipakai untuk jam menita. Hasilnya seperti ini ya, jadi bisa nyebar. Ini buah air garam apa air gula ya, lupa penulis. Tapi yang jelas kalau pakai air garam atau air gula, kristal yang terbentuk itu tidak di kristal yang terbentuk itu tidak di dalamnya gelas, tapi kristal yang terbentuk itu tidak di dalamnya kumparan tapi di luarnya kumparan. Ini pembentukan yang terjadi di luar gelasnya ya, jadi ada kayak ngambang gitu kristal-kristalnya, bentuknya kayak gini, menarik ya. Entah kenapa jadi membentuk pola seperti itu. Jadi sepertinya garamnya ini atau gulanya, mungkin garamnya ini mengikuti pola energi juga seperti yang dihasilkan oleh kumparan tadi ya. Jadi kalau di es bentuk gelembung-gelembung, kalau dipakai garam, partikel garamnya yang membentuk itu. Ini apa ya, kayak air tawas ya, tapi terlalu kecil kumparannya. Ini ya bentuk kristal yang terjadi.
Jadi ini air tapi enggak di dalamnya kumparan ini, pada lari semua dari kumparan. Kristalnya bentuknya ya kotak-kotak gitu ya, cenderung kotak-kotak. Ya itu kelihatannya yang kotak-kotak ya. Ini contohnya mengkristal kotak-kotak. Ini ini garam biasa. Ini garam laut ya. Oh ini ada juga yang tadi ya, skip. Ini tawas kalau yang ini pakai air tawas. Ini juga air tawas. Bentuk kristalnya kan beda ya, nggak mencar tapi gabung jadi satu. Ini bentuknya cenderung segi 6. Ini ya contohnya dari dekat. Ini bola liris, mestinya air tawas juga. Ini air tawas juga. Yang pembentukan air tawas ini pembentukannya butuh 3-4 minggu ya. Ini mungkin gula ya, mungkin lupa kan. Kok kristalnya kok ngono. Ya wis lah, ya wis itu ya hasil ujinya ya, yang ya menurut penulis masih belum ada ya ilmu ilmiah yang menjelaskan secara benar. Kalau yang omongan orang tadi itu ya wis menurut penulis ya dia nggak bisa buktikan, nggak bisa ngasihkan sumber infonya dari mana, nggak bisa ngasih link ya, jadi itu harus dianggap sebagai opini dia sendiri, dan penulis nggak setuju karena hasilnya ya berbeda dari omongannya dia. Ya wis lah itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.